Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Utami dari kelas 3 BKIC dengan NIM 19 17 10 11 14 akan menampilkan video tentang bimbingan pribadi sosial. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian bimbingan pribadi sosial. Bimbingan pribadi sosial adalah proses bantuan untuk memfasilitasi peserta didik agar memiliki kemampuan pemahaman karakteristik dirinya, agar memahami permasalahan pribadi dan permasalahan dalam hubungan sosialnya. Tujuan bimbingan dan konseling pribadi sosial. Tujuan bimbingan konseling pribadi sosial agar peserta didik dapat 1. Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki sifat toleransi terhadap umat beragama lain. Yang ketiga, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif. Yang kelima, memiliki sikap positif atau aspek terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk melaksanakan pilihan secara sehat. Yang ketujuh, bersifat respek kepada orang lain. Yang kedelapan, memiliki rasa tanggung jawab. Yang kesembilan, memiliki kemampuan berinteraksi sosial. Yang ke-10, memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik. Yang ke-11, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. Teknik yang dapat digunakan dalam bimbingan konseling pribadi sosial. Yang pertama, konseling individu merupakan bantuan yang sifatnya terapeutik yang diarahkan untuk mengubah sikap dan perilaku siswa. Yang kedua, konsultasi merupakan salah satu teknik bimbingan yang penting sebab banyak masalah, karena sesuatu hal akan lebih berhasil jika ditangani secara tidak langsung oleh konselor. Yang ketiga, nasihat merupakan teknik bimbingan yang dapat diberikan oleh guru. Pemberian nasihat hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Yang kedua, diawali dengan menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh siswa. Yang ketiga, nasihat yang diberikan bersifat alternatif yang dapat dipilih oleh siswa, disertai kemungkinan keberhasilan kepada siswa alternatif mana yang akan diambil. Yang keempat, yaitu bimbingan kelompok, merupakan bantuan terhadap siswa yang dilaksanakan dalam situasi kelompok antara 7-15 orang. Yang kelima, yaitu konseling kelompok, merupakan upaya bantuan kepada siswa dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Prosedur konseling kelompok sama dengan bimbingan kelompok, yaitu terdiri dari yang pertama, tahap pembentukan, yang kedua, tahap peralihan. Yang keenam, yaitu pengajaran remedial, merupakan salah satu kegiatan utama dalam keseluruhan kerangka pola pelayanan bimbingan belajar, serta merupakan rangkaian kegiatan lanjutan logis dari usaha diagnostik keseluruhan belajar. Problematika kepribadian peserta didik. Masalah yang pertama yaitu kurangnya motivasi belajar. Solusinya dengan melakukan bimbingan konseling pembelajaran, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, konsisten dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetensi. Yang kedua yaitu masalahnya kebiasaan berbohong. Solusinya yaitu dengan melakukan bimbingan konseling layanan perorangan, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik
mendapatkan pelayanan secara perorangan dengan guru pembimbing dalam mengentaskan permasalahan yang dihadapinya. Masalah yang ketiga yaitu kurang menghargai diri sendiri dan orang lain. Solusinya yaitu dengan melakukan bimbingan konseling layanan penguasaan kompetensi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menguasai kompetensi tertentu, terutama kompetensi dalam kehidupan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Solusinya lagi yaitu dengan melakukan layanan bimbingan kelompok yang memungkinkan peserta didik secara bersama-sama melakukan dinamika kelompok, memperoleh bahan, dan membahas pokok untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial, baik sebagai individu maupun sebagai belajar di lingkungan. Bimbingan konseling dalam menjaga lisan berkualitas. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengutip dari tausiah guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau yang biasa kita sapa dengan A'agim. Teko hanya akan mengeluarkan isi teko. Jika di dalamnya adalah kopi, maka yang akan keluarnya pun kopi. Perumpamaan ini sama dengan seperti kita berbicara. Jika dalam hati kita baik, maka lisan yang keluarnya pun akan baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Allah memberikan lisan ini fungsi utamanya adalah zikrullah dan juga mengajarkan nahi mungkar. A'agim memberikan rumus kepada kita agar kita bisa menjaga lisan, yaitu duzol kakosi. Apa itu duzol kakosi? Du, jangan berkata dusta. Zo, jangan berkata zolim. Ka, jangan berkata kasar. Ko, jangan berkata kotor. Dan si, jangan berkata sia-sia. Terima kasih telah menyaksikan video tentang bimbingan konseling pribadi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.